Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Apgar. Skor yang pertama saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan menggunakan sabun di bawah air mengalir dan menggunakan tisu untuk mengeringkannya. Selanjutnya saya bayi yang baru lahir diletakkan ke tempat pemeriksaan. Kemudian saya akan menilai pada appearance yaitu warna kulit. Di sini warna kulitnya seluruh tubuh dengan tampak kemerahan, artinya normal, dengan skor 2. Selanjutnya untuk puls atau laju jantung, dengan menentukan laju jantung dengan mengukur puls atau meletakkan tangan di dada bayi dan mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. Di sini hasilnya 2, yaitu lebih dari 100 kali per menit bayi terlihat bugar. Selanjutnya untuk grimace atau refleks. Di sini saya akan menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Baik, di sini 2 karena ada reaksi lawan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan activity atau tonus otot dengan menilai aktivitas tonus otot dengan melihat gerakan bayi. Di sini gerakannya aktif, yang artinya skornya 2. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respiratori atau usaha napas. Di sini pada bayi menangis kuat yang dimana skornya adalah 2. Dari masing-masing kriteria akan dijumlahkan nilainya dan hasil pada bayi ini adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Yang pertama, saya mencuci tangan mengangkat terlebih dahulu dan kenakan sarung tangan bersih. Selanjutnya di sini saya akan menjaga suhu tubuh bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Kemudian saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. Menjaga suhu ruangan tidak lebih dingin dari 25 cm. Kemudian saya akan mengeringkan bayi secepatnya. Selanjutnya saya akan meletakkan bayi dalam keadaan telentang, kepala sedikit lebih rendah untuk membersihkan mulut, faring, hidung dari cairan, mukus, darah, dan debris amnion. Usap mulut dengan kasa atau suction lembut. Selanjutnya pada bayi yang baru lahir dengan kondisi sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Bila dikhawatirkan ada yang gawat nafas, bayi dapat diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antropometri. Di sini saya akan melakukan penimbangan dengan berat badan. Saya akan meletakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Normal adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan. Di sini saya akan meletakkan bayi di tempat yang datar. Ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Normal yaitu 45 sampai 54 cm. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala pada diameter terbesar yaitu frontalis occipitalis. Jika terdapat kaku subsadenium dapat dilakukan pada hari ke-2 atau 3. Baik, di sini normal karena ada di 33 cm. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar dada, mengukur dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Baik, di sini untuk hasilnya normal karena berada di 32 cm, normal 30 sampai 38 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital dengan pemeriksaan suhu bayi dilakukan di aksila selama 5 sampai 10 menit. Kemudian suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian saya akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi dan memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemantauan pernafasan bayi, yang dimana menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh, memantau adanya apnu dan dengarkan suara nafas. Di sini saya juga akan memperhatikan tarikan dada bayi. Di sini untuk hasil pernafasannya normalnya adalah di 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe dengan melakukan pemeriksaan
kepala, saya akan meraba sepanjang garis sutura dan fontanel. Apakah ukurannya dan tampilannya normal? Di sini normal. Untuk fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus. Sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan adanya trauma kelahiran, misalkan kaput subsadenium, sefalhematum, perdalan geral, fraktur tulang tengkorak di sini tidak ada. Selanjutnya untuk di sini juga tidak terdapat kelainan kongenital seperti anencefali dan mikrosefali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata. Di sini saya akan bertanya jumlah ada 2, posisinya juga simetris, letak matanya juga simetris, dan gerakan bola matanya baik. Selanjutnya periksa adanya pembesaran dan kekeruhan pada kornea. Di sini tidak ada. Di sini saya akan periksa apakah adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina. Di sini tidak ada. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sekret pada mata. Di sini tidak ada. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan keadaan sklera, apakah tampak gejala icterus atau tidak. Di sini tidak. Selanjutnya saya akan mengkaji eye blink reflex, gerakan seperti menutup dan mengejamkan mata. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup atau mengerjakan matanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Di sini memastikan jumlahnya dan bentuknya dan posisinya normal. Selanjutnya pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang, daun telinga harus berbentuk sempurna. Kemudian dengan lengkungan yang jelas di bagian atas, seperti yang letak daun telinga dan telinga yang letaknya rendah, rosette ears, terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu seperti Pierre-Robin squamous. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung, yang dimana saya akan mengkaji bentuk dan lebar hidung pada bayi cukup bulan, dan lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernafas dengan hidung, jika melalui mulut harus diperkirakan kemungkinan ada obstruksi jalan nafas. Di sini bayi bernafas dengan baik dan tidak ada kelainan. Kemudian di sini juga tidak ada pernafasan kuping hidung. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Di sini bibirnya simetris. Kemudian langit-langit dan bibir jika tidak ada bibir sumbing. Selanjutnya tidak ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Kemudian saya melakukan pemeriksaan leher, yang dimana leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Di sini pergerakan harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, mungkin ada kelainan tulang leher. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan untuk mengidentifikasi pembengkakan. Baik, sini tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada, yang dimana pemeriksaan kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal di dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Selanjutnya pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Cek pengeluarannya. Kemudian payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bahu, lengan, tangan. Kemudian untuk kedua lengan harus sama panjangnya. Periksa dengan cara ini tak ambil ya? Ambil ya? Oke. Thank you. Di sini kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari. Di sini normal, tidak ada polidaktili atau sindaktili. Telapak tangan harus terdapat terbuka. Garis tangan hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Periksa untuk paronychia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut. Kemudian kaji refleks Moro dengan dan kemungkinan adanya fraktur. Selanjutnya kaji refleks palmar grasping atau menggenggam timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak bayi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu saya akan mengamati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Observasi pergerakan abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada dan saat bernafas. Raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Baik, di sini tidak ada. Selanjutnya saya akan melihat bentuk perut. Jika sangat cekung mungkin terdapat hernia. Di sini tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pada laki-laki, karena pada bayi ini adalah laki-laki. Pada bayi laki-laki panjang penisnya 3-4 cm dan lebar 1 sampai 1,3 cm. Di sini saya akan periksa posisi lubang uretra, normal berada pada ujung penis.
Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Bayi cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Di sini pada tungkainya simetris, kemudian kedua kakinya diluruskan keduanya. Kemudian untuk jari kakinya juga normal, ada 10. Selanjutnya tungkai juga bergerak dengan bebas. Kemudian untuk refleks Babinski dengan mengusap atau menekan bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spinal atau punggung, di mana sini saya akan melakukan pemeriksaan spinal dengan cara melungkupkan bayi, cari cara tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, membengkakkan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebral. Di sini tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan anus dan rektum. Di sini saya akan periksa adanya kelainan atresia ani, kaji dan posisinya. Baik, di sini tidak ada. Selanjutnya mekoniumnya secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 14 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak sindrom. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kulit. Di sini saya akan melakukan perhatikan kondisi kulit bayi. Di sini warnanya tampak normal, tidak ada ruang pembengkakan maupun tanda-tanda infeksi. Kemudian tidak ada bercak dan tanda lahir. Selanjutnya perhatikan untuk lanugonya, jumlah yang banyak dan terdapat pada bayi yang kurang bulan. Di sini cukup bulan. Selanjutnya melakukan injeksi vitamin K 1 mg secara intramuskular. Kemudian pengambilan darah untuk newborn screening dan melakukan hearing impairment screening. Kemudian menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Jadi ibu untuk bayinya di sini normal ya. Untuk hasilnya juga semuanya normal dan bagus. Baik, di sini saya akan membereskan alat dan bahan yang digunakan dan melepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan balar skor. Yang pertama, saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dengan sabun dan di bawah air mengalir dan menggunakan tisu untuk mengeringkan. Bayi yang baru lahir diletakkan pada tempat pemeriksaan. Selanjutnya di sini saya akan menilai maturitas neuromuskular postur. Bayi yang ditempatkan terlentang dan pemeriksa menunggu sampai bayi tenang. Di sini untuk posturnya adalah 4. Kemudian untuk jendela siku, tangan fleksi pada pergelangan dan beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Baik, di sini hasilnya ada 3. Selanjutnya untuk rekoan tangan, pegang kedua tangan bayi dan fleksikan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik. Kemudian saya akan merentangkan kedua lengan bayi dan melepaskannya. Baik, untuk reaksinya adalah 4. Selanjutnya untuk sudut probital, bayi diposisikan terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut di perut bayi dengan lutut ditekuk penuh. Kemudian pemeriksa memegang kaki satu sisi dengan lembut, dengan tangan kanan mendukung sisi paha dengan tangan lainnya. Jangan berikan tekanan pada paha belakang. Baik, pastikan bayi berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Baik, di sini untuk hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk tanda shawl, di sini bayi dibaringkan terlentang dan pemeriksa mengarahkan kepala bayi ke garis tangan tubuh. Kemudian saya akan mendorong tangan bayi melalui dada bagian atas dan ibu jari dan pemeriksaan diletakkan pada siku bayi. Baik, di sini hasilnya ada 3. Selanjutnya saya akan melakukan parasat tumit telinga. Di sini saya akan pertahankan palu pada permukaan meja, kemudian amati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat ekstensi lutut. Baik, di sini untuk hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk kematangan fisik, di sini untuk kulit diperhatikan kulitnya merah muda, merah muda halus, vena-vena tampak. Selanjutnya untuk lanugonya di sini menipis, artinya 2. Permukaan pelantar kakinya untuk tumit ada pelipatan pada 2/3 anterior, yaitu hasilnya 3. Untuk payudara, di sini pemeriksaan mengukur areola dan menilai ada atau tidaknya bintik-bintik akibat pertumbuhan papila Montgomery.
Selanjutnya palpasi jaringan mame di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengukur diameternya. Kemudian di sini areola timbul benjolan 3-4 mm yang artinya 3. Selanjutnya untuk mata atau daun telinga, palpasi ketebalan kartilago dan melipat daun telinga ke arah wajah, kemudian dilepaskan dengan mengamati kecepatan kembalinya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Baik, di sini pemeriksaan mata dengan membuka dan memisahkan palpebra superior dan inferior dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Baik, di sini untuk kelopak matanya terbuka, pina datar tetap terlipat. Di sini kemudian pinanya memutar penuh, lunak tetapi sudah recoil. Selanjutnya untuk kelamin laki-laki dilihat di sini. Untuk testis dan di skrotum rugai jelas. Selanjutnya untuk interpretasi, kemudian saya akan menginterpretasikan sesuai dengan usia kehamilan. Di sini normal.